Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda, yakni Indonesisch National Padwanderij Organisatie atau NPO di Bandung tahun 1926. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikan Belanda dinamai Jong Indonesisch Padwanderij Organisatie atau JIPO. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengabsahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan undang-undang ini, maka Pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Kelahiran Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961, jadi kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka orang perlu mengkaji keadaan, kejadian dan peristiwa pada sekitar tahun 1960. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan MPRS Nomor 2 Tahun 1960 tanggal 3 Desember tahun 1960, tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban tentang kepanduan pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan Pramuka pasal 349 ayat 30. Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden-Powell pada lampiran C ayat 8. Ketetapan itu memberi kewajiban agar pemerintah melaksanakannya, karena itulah Presiden atau Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret tahun 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin Gerakan Kepanduan Indonesia yang bertempat di Istana Negara. Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan K. Profesor Prijono, Menteri Pertanian Dr. A. Aziz Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Ahmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 112 Tahun 1961 tanggal 5 April tahun 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret tahun 1961. Gerakan Pramuka diperkenalkan. Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret tahun 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu Kepres RI Nomor 238 Tahun 1961 perlu ada pendukungnya yaitu pengurus dan anggotanya. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. Badan pimpinan pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17, 8, 45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang diantaranya duduk dalam Kuarnas, 17 orang dan dalam Kuarnasri 8 orang. Namun dalam realisasinya seperti tersebut dalam Kepres RI Nomor 447 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus tahun 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu, 17 orang diantaranya sebagai anggota Kuarnas dan 8 orang di antara anggota Kuarnas ini menjadi anggota Kuarnari. Mapinas diketuai oleh Dr. Insinyur Soekarno selaku Presiden RI dengan Wakil Ketua 1 yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh. Sementara itu dalam Kuarnas, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kuarnari. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, bukan saja di ibu kota Jakarta, tetapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defil di depan Presiden dan berkeliling Jakarta.